Ingat, syaratnya membaca Fatihah itu ada 10. Dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu wa mura'atu hurufiha, wajib menjaga huruf-hurufnya surah Al-Fatihah. Tidak boleh dha diganti dengan dha, tidak boleh zal diganti dengan zal. Ya, banyakan orang Batam membaca dal banyak zal. Idza zaa. Padahal sifatul hurufnya dal itu tidak boleh ada desisan keluar angin. Dal, enggak boleh zal. Kalau yang keluar angin itu makhrajnya menjadi zai atau za. Ya, ketika sedang sholat bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat secara makhrijul huruf, maka karena Rasulullah mengatakan surutul Fatihati, tidak boleh ibdal mengganti huruf lain ke huruf yang lain, maka sholatnya tidak sah. Dan Rasulullah memberi solusi, sholatmu akan aku buat sah dengan catatan engkau harus sholat berjamaah. Ya, itu makanya Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan fardu kifayah. Dan fardu kifayah yang dibilang sama Imam Syafi'i itu hanya untuk orang-orang yang ada darurat atau darurat. Ya, seperti orang yang punya pekerjaan, ketika dia tidak bisa datang sholat jamaah, maka dia dimaafkan, tidak mendapatkan dosa. Sempat Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sholat berjamaah fardu ain, itu orang yang kerja di pom bensin, dia selalu mendapat dosa dia, karena dia tidak bisa melaksanakan jamaah. Kalau berjamaah dia dipecat dia. Ya, macam orang-orang yang kerja di toko Alfamart, Indomart, itu nggak bisa sholat berjamaah. Ya, itu makanya Imam Syafi'i memberi kelonggaran bagi orang-orang yang tidak punya peluang untuk sholat berjamaah. Artinya apa? Bagi orang yang punya peluang sholat berjamaah, ketika dia sholat di rumah sendiri, sholatnya tidak sah. Karena bacaan Fatihahnya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Ya, itu makanya kita ini sebenarnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Enggak harus di masjid, dimanapun kita harus menggalang sholat berjamaah. Ketika kita di PT jauh dari masjid, woro-woro sama teman-teman, siapa yang belum sholat? Yuk sholat jamaah. Asal sudah ada 2 atau 3 orang, itu kita sudah gugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketika kita di galangan, walaupun badan kita kotor, yang penting tidak najis, tetap kita disuruh menggalang sholat berjamaah. Gak apa-apa badan kita terkena tanah. Imam Syafi'i mengatakan, ketika badan kita lagi kena najis, pakaian kita lagi kena najis, terus kita tidak sempat lagi mengejar ke rumah untuk ganti baju, hendaknya ketika masuk waktu sholat kita harus sholat walaupun badan kita kena najis. Itu harus sholat. Dan nanti ketika sudah nyampe rumah, ganti pakaian yang bersih suci, sholat lagi, namanya sholat i'adah, sholat mengulang. Karena apa? Allah paling benci ketika waktu sholat 5 waktu tidak dibuat untuk sholat. Itu Allah paling gak suka. Artinya apa? Dia mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makanya jaga sholat 5 waktu dimanapun kita berada. Bahkan Imam Syafi'i memberi kelonggaran bagi orang-orang yang merantau di daerah kafir, macam di Korea, di Thailand, yang mana tidak ada tempat untuk sholat. Diperbolehkan sholat yang mestinya dilarang di dalam hammam, di dalam kamar mandi, dia boleh melaksanakan sholat di dalam kamar mandi.
Saking tidak ada tempatnya. Karena ketika dia tidak sholat, artinya dia tidak ingat dengan Tuhan. Dia tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.